Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing menuju masjid ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, selangkah-selangkah kita dari rumah masing-masing menuju ke masjid ini, mudah-mudahan setiap langkah, mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama, sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kumpul kembali dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah belajar membaca Yasin. Mudah-mudahan ke depannya kita semakin cinta dengan Al-Quran ini. Dan juga kalau kita memang cinta dengan Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran memberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita tidak bosan-bosan setiap malam Jumat kita berdoa kepada Allah melalui membaca Yasin. Mudah-mudahan khususnya untuk nenek moyang kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, anak, suami dan istri kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan kita sebagai keluarganya ataupun sebagai suaminya, sebagai anaknya, mendoakan kepada beliau, mudah-mudahan di dalam kuburnya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga khususnya untuk yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan setiap hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kesusahannya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan selanjutnya mudah-mudahan doakan saudara-saudara kita jangan bosan-bosan melalui membaca Yasin. Mudah-mudahan Allah mengetuk hati saudara-saudara kita yang belum bisa ikut serta dengan kita. Mudah-mudahan semakin lama barokahnya membaca Yasin, khususnya jemaah Masjid Asy-Syuhada Tunang, kedepannya mudah-mudahan digerakkan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa ikut serta dengan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin asy-syau'ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila rati malaikati muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati syafara wa malaikati hamalatul arsi wa malaikati malaikat jibril wa mikail wa israfil wa ijrail karena qira'atit malik ridwana alaihim salam. Wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat fi qaryah Masjid Asy-Syuhada Tunang, khususon sebutkan keluarga kita yang sudah meninggal, khususon Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة
أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من ماتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasha'u latamasna ala ayunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasannahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Wa man nu'ammiru nankisu fil khalqi afala yaqilun. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يزق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhana munafis yang kulli madiyun. Subhana mufarrij yang kulli mahzun. Subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij farrij anni hammi wa ghammi farjan ajilam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi wabil yasar sayyidina maulana Muhammadin mukhtar wa alil athar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ifdalih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah kita udah selesai pembacaan Yasin.
Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Amin. Hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini membahas tajwid. Sebenarnya kemarin cuman bukunya tidak dibawa. Jadi pada malam hari ini membahas tentang masalah tajwid. Kenapa sering tajwid dibahas? Dikarenakan untuk menimbulkan rasa cinta kepada Al-Quran, maka dipelajari tajwidnya. Man ahaba syai'an aksaro dikruhu. Barang siapa yang mencintai suatu perkara, maka banyak menceritakannya. Mohon maaf, kita dulu sebelum pengantin antara suami dengan istri, kalaulah si istri udah punya calon, otomatis pengen tahu, tidak asalkan laki-laki, anak siapa, keturunannya gimana, tingkah lakunya gimana. Laki-laki gitu juga, itu namanya cinta. Nah sekarang kita cinta kepada Al-Quran. Kalau yang namanya cinta kepada Al-Quran, jangan salah karena membaca. Harus tahu, ngaku cinta kepada Al-Quran, tapi disuruh belajar tajwid, dah. Beda. Orang yang cinta kepada Al-Quran otomatis digali. Kok kenapa bisa jadi gini bunyinya? Kok kenapa? Bukan seala kadar tahu membaca. Maka saya mengajak, hayu sama-sama kita cintai Al-Quran. Kalau kita udah cinta kepada Al-Quran, maka takdim kepada Al-Quran luar biasa. Sehingga Al-Quran dianggapnya agung, dianggap mulia, dikarenakan kalamullah. Nah berani diletakkan gini sejajar dengan kita. Itu tanda mengtakdimkan kepada Al-Quran. Salah satu. Ya, makanya terus-terusan jadi bahas masalah tajwidnya. Supaya memahami. Supaya tahu kok kenapa Al-Quran dijadikan mukjizat. Kok kenapa Al-Quran ini kitab orang Islam. Kok kenapa Al-Quran ini dibaca memberikan syafaat. Dan juga tenang kepada hati. Dibaca di setiap posisi enak. Kalau ada orang sakit bacakan Al-Quran bagus. Kalau ada orang mendapatkan berbentuk materi, tiba-tiba dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, dibacakan Al-Quran bagus. Orang yang sakit dibacakan Al-Quran bagus. Jadi Al-Quran itu di setiap posisi ataupun dalam keadaan apapun tetap pas. Maka maksud saya, kau kenapa sering benar ini masalah tajwid dikaji? Supaya kita merasakan cinta kepada Al-Quran. Jangan cuman Yasin ya terus. Bukan masalah jelek. Kalau kita tidak mengetahui pembacaan ayat Al-Quran secara menurut hukum, mahorijul huruf hukumnya, maka membacanya asal-asalan. Jadi nanti kalau udah kita memahami sedikit demi sedikit, timbul rasa cinta kepada Al-Quran. Mengagungkan kepada Al-Quran. Nggak berani membawa Al-Quran kayak gini. Nggak berani. Awas. Itu tanda salah satu dari segi cinta kepada Al-Quran kalamullah. Tuh. Yang namanya cinta kepada Al-Quran nggak berani sembarangan membawa Al-Quran. Ya. Makanya sekarang dikaji. Supaya tahu. Kayak kita, Pak, balik lagi kepada tadi. Cinta kepada seseorang. Oh ini anak siapa, turunannya gimana, tingkah lakunya gimana. Bukan seala kadar lawan jenis aja, tidak kan? Otomatis kita penasaran. Maka kita dah belajar Yasin terus. Supaya lebih mengagungkan, menghargai kalam Allah. Kenapa? Oh ternyata banyak kemuliaannya, banyak keagungannya. Ya, jadi pada malam hari ini, dikarenakan itu udah berapa bulan tentang masalah mahorijul huruf, sekarang ke masalah hukum. Diputar-putar, tidak selesai masalah hukum, balik lagi, udah selesai ini, balik lagi terus, supaya menjadi ahli. Beda tukang dengan ahli. Ya, coba kalau ahli ibadah, ahli sholat seumpamanya, pasti di dalam kehidupan sehari-hari mempraktekkan hasil dari sholat. Itu ahli sholat. Kalau tukang sholat, maka sendal itu banyak hilang oleh tukang sholat jadinya. Maka supaya kita menjadi ahli Al-Quran, menjadi ahli di dalam bidang ilmu Al-Quran, maka salah satunya adalah ayo sama-sama serius belajar tentang masalah tajwid. Supaya dapat pahala.
Jangan ngaku cinta. Pada Al-Quran ditanya hukum non mati dan tanwin ada berapa? Angkat tangan. Belum dikatakan mendekati kepada cinta kalau gitu. Ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya kitabnya dibawa kitab apa ini Hidayatus Sibyan ya. Hidayatus Sibyan nama kitabnya. Jadi Hidayatus Sibyan adalah petunjuk bagi anak-anak sebenarnya. Untuk kelas anak-anak makanya di pesantren ini pelajaran yang paling awal. Nah, Hidayatus Sibyan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi khususon saya musannif ada kitab Hidayatus Sibyan al-hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa hakafi tajwidi nadman hurira. Ya. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Semoga Tuhan kami Allah melimpahkan rahmat, takdim dan salam sejahtera kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasih kita, kepada keluarganya dan sahabat beliau dan kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan baik dan pelajarilah ilmu tajwid yang berbentuk nadom ini. Ya, jadi ini dinamakan kitab Hidayatus Sibyan. Sama itu Hidayatus Sibyani arju ilahi goyata ridwani. Nadom ini saya beri nama Hidayatus Sibyan. Saya hanya berharap mudah-mudahan nadom ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Keterangan sebelum terjemah ini kami terjemahkan, mari kita pelajari dulu tentang A. ilmu tajwid, B. tujuan ilmu tajwid, C. hukumnya belajar ilmu tajwid. Nah, dijelaskan supaya Bapak, Ibu semuanya punya dalil. Jangan sampai kata ustadznya gini. Nah, ya. Ilmu tajwid yaitu ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui tempat keluarnya huruf ataupun mahrojnya. Salah satu tuh. Ya, dan sifat-sifatnya serta bacaan-bacaannya. Tujuan ilmu tajwid ialah agar supaya orang dapat membaca ayat-ayat Al-Quran dengan fasih, terang dan jelas dan cocok dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW serta dapat menjaga lisannya dari kesalahan-kesalahan kita membaca Al-Quran. Tujuannya membaca tajwid, tujuannya belajar ilmu tajwid supaya kita mengetahui salah enggak ini nih. Contoh banyak coba. Min qablikum masa dibaca min qablikum. Kop dengan kap udah jelas beda. Kalau terus-terusan gitu tidak diusahakan sampai kapanpun. Ya, udah tahu kalau terpisah tuh huruf kop dengan kap bisa membedakan. Tetapi kalau udah menggabung min qablikum dibaca min qablikum. Kemana? Itu dikarenakan tidak mengetahui ilmu tajwid rumusnya. Hukumnya belajar ilmu tajwid itu wajib kifayah. Wajib kifayah itu wajib untuk orang yang membaca Al-Quran tahu tajwid. Kita ada berapa tahun mengamalkan Yasin? Masih juga banyak salah. Usaha diwajibkan. Bagus membaca Al-Quran, bukan jelek. Tetapi harus dibarengi dengan ilmunya supaya kita menyadari. Tidak asal-asalan. Nah itu maksudnya. Ya. Tetapi mengamalkan ilmu tajwid adalah wajib aini bagi orang Islam. Mengamalkan, memakai. Setiap kita membaca Al-Quran wajib aini. Jangan sampai istiqomah belajar baca Yasin, Ihfa, Idar, Idqom, Iqlab tidak tahu membedakan. Masya Allah. Mau orang huruf nggak tahu kemana? Baik laki-laki maupun perempuan. Ya.
Jadi bab yang pertama nanti diterangkannya, ditulisnya, saya membaca dulu kitabnya. Bab yang pertama adalah hukum nun mati dan tanwin. Nah, ya, ahkamu tanwinin wa nunin taskunu ingdal hijai khamsatun tubayanu idharu idghamun ma'al gunnati au bi ghairi hawal qalbu wal iqau rawahu. Ya. Jadi yang nomor bab pertama adalah tentang masalah hukum nun mati dan tanwin. Tetapi sebelumnya dilanjutkan, idhar, idgham, iqlab dan seterusnya, saya menerangkan dulu. Ya. Supaya memahami. Ya. Banyak orang yang fasih membaca Al-Qur'annya. Ditanya, ini tanda kayak gini apa? Mana aku tahu katanya. Di dalam Al-Quran kan ada gini, tanda ini harus tahu. Nah, kalau di atas baris huruf apa namanya, di bawah baris apa namanya, tanda kayak gini apa namanya, tanda kayak gini apa namanya. Terus lagi, kalau di atas huruf ada angka 1, di bawah huruf ada angka 1, harus hafal. Terus lagi udah gitu tuh. Ada yang 2 gini apa namanya di bawah, di atas huruf. Di bawah huruf terus lagi ada kayak gini. Ini harus hafal. Maka kalau ininya hafal bisa membaca. Kalau ini ditanya ini baris apa? Ya enggak tahu katanya. Nah, jadi ini harus dipahami. Makanya di Iqra ada. Ini patah, kasroh, sukun, domah. Patah, kasroh, tanwin patah, tanwin domah, tanwin kasroh. Penting ini nih. Pengalaman. Mohon maaf. Gua hafal beberapa kali ditanya. Ini sih apa nama baris ini? Nggak tahu ya. Oh, kok kenapa nggak tahu? Kalau menurut saya bukan nggak tahu, kata saya, ini namanya patah. Kalau bahasa Sunda jabar. Kalau bahasa Indonesianya patah. Ini kasroh namanya di bawah. Kalau ini domah, ini namanya sukun. Ini namanya patah berdiri. Ini namanya kasroh berdiri. Ini namanya tanwin patah ataupun patah 2. Ini kasroh 2. Ini angka 69 tanwin domah. Kalau ini tidak mengetahui, mohon maaf. Nah, ya, makanya kita mencintai Al-Quran jangan tanggung, jangan tahu membaca Yasin dah bangga, padahal belum tahu hukum-hukumnya. Ya, jadi kenapa di bab pertama tadi di kitab Hidayatus Sibyan membahas hukum nun mati? Nah, ini nih tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin domah termasuknya adalah sama dengan nun mati. Ya, nah nun mati. Ya, makanya kode si anu mati gini. Berarti kan gini kan bentuknya, gini. Berarti kalau dilihat ke sini lambangnya kayak gini, mati. Gini. Jadi ini harus paham rumus ini supaya mudah. Contoh dulu ini. Kalau misalkan gini, ini kan. Kalau gini, ini dikarenakan patah itu kalau di Indonesia kan maka identik dengan A. Maka mudah, udah tahu ini. Ini huruf apa? Huruf ba. Terus di atasnya ada baris apa? Baris patah. Maka patah itu larinya ke A, tinggal ba. Tuh, contoh ini. Ini huruf apa? Kan bingung. Tetapi kalau gini, kenapa disebut ta? Sebab baris patah identik dengan A. Kalau misalkan di sini ini gimana bacanya? Kalau la kasroh identik dengan i, maka t dengan i jadi ti. Kalau lagi nih misalkan, kalau ini identik dengan u, tinggal tambahkan t dengan u, tuh mudah membacanya. Makanya rumusnya ini a, patah tuh a. Kalau la kasroh i, kalau la domah u, tinggal tambahkan. Ya, maka ndak sulit. Kok kenapa?
sering memperhatikan, yang belum memahami ini sulit benar dan membacanya. Kemana-mana mungkin tidak tahu namanya baris patah, doma, kasroh, dan seterusnya. Kalau misalkan ini tanda mati, kan tanda mati nih. Nah ini tanda mati. Tadi asalnya misalkan ta gitu kan, kalau dilatenkan T dengan A kan, gini. Nah, kalaulah ada tanda mati, tinggal buang A-nya, berarti tinggal huruf T yang ada, tambahkan dengan huruf yang lain. Nah, makanya segala sesuatu harus tahu ilmunya. Kalau membahas masalah ini, kalau belum mengetahui ilmunya, bulat-belit itu nanti itu. Ya, jadi pada malam hari ini yang nomor pertama adalah hukum nun mati dan tanwin. Ini tadi saya udah sampaikan, tinggal dilihat di ikronya. Kita jangan malu, namanya belajar mumpung masih ada kesempatan. Ini apa namanya, ini apa namanya, ini apa namanya. Silahkan. Ya, lanjutkan. Pada malam hari ini membahas tentang masalah tanwin, hukum nun mati dengan tanwin. Ya. Oh, kenapa nun mati bahasanya dengan tanwin? Ndak mati. Ya. Jadi, kalaulah nun mati, maka contoh. Kan gini, ini misalkan gini tadi kan. Nah, kan kalau ditulis itu ada N-nya gini nih. Ban. Maka ban tuh kalaulah di Arabnya adalah nun mati. Nun mati itu gini. Makanya bahasanya hukumnya nun mati dengan tanwin. Jadi kalau dipisahkan bukan ada baris dua, maka gini nulisnya. Nah, cuman disingkat ada tanda dua gini, berarti tinggal tambah N. Jadi ban, seharusnya gini. Paham? Awas. Saya yakin yang udah ke Al-Quran ditanya ini oleh saya harus bisa. Makanya ngaji dengan saya di rumah ada sampai 6 tahun, 5 tahun. Masih ikro, budak-budak. Seminggu 4 kali, 5 kali pada. Karena kan apa? Masalah ini yang rumitnya. Bukan masalah kadang membaca. Ini yang kayak gini nih rumit. Ya, jadi yuk. Kita masih ada kesempatan, jangan gini, saya ini udah tua, usaha. Ya, jadi balik lagi. Maka, jikalau ada kayak gini, baris dua ini adalah namanya, bukan bacaan namanya, tanwin patah. Kalau bacaannya adalah N. Sama dengan ini, nun mati tadi. Bacaannya, namanya tanwin patah. Kalaulah di bawah dua kayak gini, tanwin kasroh. Kenapa sih di bahasa tanwin? Yang namanya kawin, kawin itu pengantin kawin bahasa Sunda pasti berduaan lah. Tahu enggak? Makanya bahasa Sunda tanwin, kawin. Kawin itu pengantin, namanya udah pengantin pasti berduaan. Jadi, nah ini tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin doma. Jadi, ada tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin doma. Maka kalau dituliskan gini nah, maka disingkatlah jadi kayak gini. Nah, jadi di dalam hukum, di dalam kitab Hidayatus Sibyan, ahkamu tanwin wa nun istakun ingdal hijai khamsatun tubayanu. Nah, idharun idgomun malguna yang pertama di dalam kitab Hidayatus Sibyan, hukum nun mati dan tanwin ada 5. Yang pertama idhar. Apa arti idhar? Adharo yudhiru idharun. Apalah yukmilu. Yang pertama idhar. Apa arti idhar? Jelas apanya? Jelas pembacaan N-nya. Contoh, ini contoh. Ya. An-am-ta. N-nya tuh harus kedengaran maksudnya.
Bahasa jelas tuh. Ta. Kenapa berani gitu harus dijelaskan N-nya? Sebab ada nun ketemu dengan ain. Apa hukumnya? Idhar. Mana kitabnya? Ini. Kan punya dalil. Salah satu contoh. Ya. Itu maksud jelas tuh N-nya tuh harus kedengaran. Maka setiap ada tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin domah, nun mati ketemu dengan huruf yang 6 ini, pembacaannya N-nya harus kedengaran. Contoh lagi. Nah, di sini ada contohnya, ya. Contohnya, nah, gosikin idza waqab. Nah, ya, contoh. Gosikin. Idza waqab. Jangan gosikin tuh. Gosikin. Kenapa ada tanwin kasroh ke depan ada hamzah? Angka 1 pakai baris, pakai harokat hamzah. Maka kita bisa mengetahui. Nggak bingung membacanya sih kalau paham. Ini gosikin apa gosikin? Tidak bingung. Kenapa dibaca gosikin? Berani benar. Ah, ini kitabnya. Nah, ini keterangannya. Ini dalilnya, mau gimana lagi? Itu. Jangan takut. Kalau takut itu biasanya belum mengetahui betul. Baru katanya. Jadi, kenapa dibaca gosikin? Sebab ada tanwin kasroh, ke depan ada huruf hamzah. Sedangkan menurut hukum huruf hamzah adalah huruf idhar yang harus dibaca N. Kan tadi tanwin itu kan berbentuk gini kan, nun mati. Jadi kenapa harus jelas N-nya? Jadi gosikin. Idza waqab. Kenapa jadi ija? Salah mahril huruf. Itu salah satu contoh. Tuh. Jadi huruf idhar itu ada berapa? Ada 6. Ini salah satu contoh. Tadi ini nun mati ketemu dengan ain, ini tanwin kasroh ketemu dengan hamzah. Sekarang, nah, ini contoh idhar dulu. Salamun hiya. Salamun hiya. Jangan salamu. Putuskan. Gosikin idza waqab. Jangan gini. Gosikin idza, ada kolkolah, hati-hati. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di surat apa tuh? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat apa? Paham enggak? Di surat apa adanya tuh? Itu tuh di akhir surat itu tuh. Jadi jangan gini bacanya. Salamun hiya hatta, salah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat apa? Ya. Surat apa? Al-Qadar kali. Nah. Jadi surat Al-Qadar kalau tidak salah ini. Jadi jangan dibaca salamun hiya hatta, salah. Putuskan. Makanya kita bisa mengetahui dipanjangkan apakah tidaknya di sini hukumnya. Coba di Yasin, nanti dibahas ke Yasin juga. Ya, jadi jangan salamun gitu bacanya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jangan salamun hiya, salah. Salah hukum. Nah, itu tanwin domah ketemu dengan ha. Huruf idhar kan udah ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ho, goin. Fal awalul idharu qoblal arupi lil holki situruti ba fal taripi. Yang pertama adalah idhar namanya
hurufnya ada 6 semuanya. Hamzun pahaun suma ainun haun muhmalata ni sumaginun houn. Hamzah dan ha, ain dan ha tidak pakai titik, tambah 2 hogin pada pakai titik. Jikalau ada nun mati, tanwin patah, tanwin domah, tanwin kasroh ketemu dengan yang 6 tadi, maka pembacaannya harus dibaca n. Yuk. Ya, yang kedua, contohnya tidak perlu semuanya. Yang kedua adalah ini wad gini bigunatin yan mulaida karena bikilmatin kadunya pan bida. Banyak ini nih di sini. Kalau idhar udah agak lumayan. Ya. Yang kedua adalah idgom. Nah, apa arti idgom? Memasukkan, mohon maaf. Balik dari sini kita bapak-bapak idgom. Ya. Memasukkan apapun jadi idgom, ini masuk ke sini idgom secara bahasa. Makanya kalau kita udah paham tentang ilmu tajwid bisa juga dipraktekkan di suami istri, apalagi ada anak kecil. Ma ataupun Pak, ayo idgom. Sah. Kan enggak ketahuan ya. Idgom. Apa idgom? Nah, kalau udah paham kan enggak perlu dijelaskan. Yang kedua adalah apabila ada tanwin ataupun nun mati, ingat tanwin ada 3, patah, domah, kasroh, nun mati bertemu dengan yanmu, bertemu dengan, kalau di sini bigunatin yanmu ila ida karena bikilmatin kadunya pan bida. Ya. Jadi apabila ada tanwin ataupun nun mati bertemu dengan salah satu huruf yanmu, oh di sini rupanya dipisah di sini. Yanmu ya, nun, mim, wow. Ini jangan dibaca na, memalukan. Ini huruf apa Pak? Na. Kalau na itu ada baris, maka dibacanya na. Kalau ini namanya nun. Kalau ini namanya bukan makmum. Kalau ini namanya wow. Ini apa namanya Pak? Na. Kalau ada baris baru na. Kalau tidak ada nun namanya. Coba di Al-Quran ada apakah surat na, apakah surat nun? Surat nun kan? Bacanya. Awas. Jikalau ada tanwin balik tadi. Tanwin patah, tanwin kasrah, tanwin domah dengan nun mati. Ketemu dengan huruf yang ini maka diidgomkan. Contohnya gimana? Nah, ini nih. Contohnya ada tanwin kasroh ketemu dengan iya. Contoh. Yaumaidin. Yaumaidin yasduru. Yasduru. Yauma. Kalau tidak tahu yaumaidin ini dibacanya. Asli. Ayo. Yaumaidin yasduru. Kadang-kadang imam. Contoh di Al-Jajalah, paman ya'mal miskola darrotin khairon yaro. Ya, ini di surat Al-Jajalah, paman. Kalau udah salah gini. Nah, jangan dibaca paman. Ya, kadang-kadang nyaman dia suara pakai nada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allahu akbar. Coba kan bingung kayak gitu subhanallahnya. Nah, subhanallah kata si makmum. Kata si imam, "Man, aku salah." Padahal di sini salah. Nah, di sini perlunya pengertian dua-duanya antara imam dengan makmum. Ini kenapa jangan dibaca paman kayak tadi, sebab ada nun mati ataupun tanwin kayak di sini, ke depannya ada huruf iya, iya itu huruf idgham, maka masukkan dalam arti kata dimasukkan itu n-nya jauh usah dibaca. Kadang-kadang masih uga. Ini ada di surat Al-Jajalah kalau tidak salah. Paman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tuh. Ya. Terus lagi
Ini yang nomor kedua, ini tidak beda dengan idhar. Nih, ada nun mati, ada tanwin patah domah kasroh ketemu dengan nun. Nah, ini mudah. Itotun. Itotun di sini nagfir lakum. Nagfir. Di sini ada tanwin domah ketemu dengan nun. Ini tidak ada beda cara pembacanya dengan idhar. Padahal dimasukkan juga nunnya kepada tanwin. Hitotun nagbir lakum. Hitotun, jangan jangan diputuskan suaranya. Sebab ini bukan idhar. Kayak ini, yauma idin, gitu kan? Pamai, jangan paman ya, salah. Itu idhar, putuskan tuh. Ya. Di sini jangan diputuskan suaranya. Famay ya'mal mithqala dan seterusnya. Kalau diputuskan maka idhar. Paman ya'mal mithqala. Salah. Hittatun narfir, 2 harokat. Kalau idhar maka putuskan suaranya kayak tadi amta. Kan? Kalau idgham jangan diputuskan. Kalau diputuskan maka bacaan sama dengan idhar. Ini nih. Penting. Makanya insya Allah ke depannya ini semakin sering oleh saya. Paling sebulan 2 kali nanti. Ya, penting ini nih. Terus lagi. Nah, ini. Yang nomor ketiga huruf apa? Yang nomor tadi huruf ya, ta ini nah. Yang nomor pertama, yang nomor kedua ini, yang nomor ketiga mim, nomor keempat bau. Sekarang yang nomor ketiga, hablum min masad, masad. Nah, di sini banyak bak mati di dalam ikro 3. Kalau kita menguasai ikronya, tahu bahwa harus dikolkolah. Apa kolkolah? Suara pantulan. Huruf kolkolah ada berapa? Ada 5 oktoba jimdal. Terus jangan dibaca hablun. Kenapa? Sebab ada tanwin domah, ke depan ada huruf mim. Menurut ilmu tajwid adalah idgham. Maka membacanya hablum mim masad. Di surat apa? Al-Ahzab. Udah lupa lagi. Hablum mim masad. Fijidiha hablum mim masad. Betul surat Al-Ahzab? Betul enggak? Jadi jangan dibaca hablun. Ya. Jadi gini, kita membaca gini berani menerangkan. Jangan baca gini. Kenapa baca gini? Jangan banyak tanya, kata gurunya gini. Orang mau memahami gimana? Coba kalau gitu. Kan kita harus bisa menerangkan kepada orang. Kadang-kadang banyak pengalaman lah. Nggak boleh dibaca gitu. Jadi harus baca gimana? Gini membacanya. Apa sebabnya? Kata gurunya gini. Memang jadi ilmu kah? Jadi ilmu kah kalau gitu? Menyalahkan kepada orang, tapi kita tidak bisa menjelaskannya. Contoh, balik ke sini. Misalkan ada orang membaca hablun min masad. Udah boleh hablun. Harusnya gimana? Hablum, apa sebabnya? Jangan banyak tanya, kata guru saya gini. Orang semakin paham apakah semakin pening kalau tadi dijelaskan. Kan kebanyakan yang gitu yang ngajar Al-Quran belum memahami tajwidnya. Hablum bacanya, sebabnya apa? Jangan banyak tanya, udah. Kewalat, banyak tanya ke guru. Waduh, dalilnya keluar. Mana? Jadi hablum mim masad. Sebabnya ada apa? Tanwin domah ketemu dengan mim. Mana kitabnya? Hidayatus Sibyan. Jelas, telusuri, ada. Jadi kita ini berbicara kalau di dalam masalah ya, harus ada kitabnya supaya orang menelusuri. Oh betul. Terus lagi tadi nomor keempat adalah wow. Nah, gini contoh di surat Al-Ahzab nih.
Abi lahabil tabak. Oh, sering itu tuh. Abi lahabin watab, abi lahabi watab. Ini pakai guna. Abi lahabi watab. Kadang-kadang Allah. Coba, mohon maaf. Kalau ibu bapak semuanya udah memahami sedikit demi sedikit tentang masalah pembacaan Al-Quran, biarpun bacaannya bagus, tetapi tidak pas dengan hukum-hukumnya, telinga rasa diginikan. Nah, asli. Coba rasakan. Ini di surat Al-Lahab. Abi lahabin watab. Jangan gini, abi lahabin watab. Lemah artinya. Masih mending kalau tidak ada tamu. Kalau ada tamu gimana? Idza ja'a nasrullah ijaja Allah mana? Nah, di sini perlunya kita membahas tajwid itu. Beda. Nah, ya. Terus lagi itu huruf idgham. Nah, jadi huruf idgham yang ini ya nun mim wawu ma'al gunati dibarengi dengan gunah. Asalnya pamai itu baru idgham. Gunahnya mana? Gunah itu apa? Dengung ke lubang hidung. Coba kalau di ifa mang ke hidung kan? Kalau famai yakmal belum gunah. Nah sini contoh ini famai yakmal mengetes apakah udah gunah apakah belumnya tinggal ke hidung. Famang itu salah. Gunah itu ifa dengung. Ini idgham. Idgham itu tadi dimasukkan suara nun kepada iyanya tambah dengan gunah. Pamai tambah dengan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kadang-kadang famai ya'mal. Kemana gunahnya? Kalau ditanya idgham apa? Idgham ma'al gunah ataupun idgham bi gunah. Apa artinya idgham memasukkan nun kepada iya? Gunah itu apa? Dengung. Kemana dengungnya tidak dipakai? Makanya, yuk. Kenapa? Harus jangan cuman kata orang gini bacanya, kata orang. Makanya sengaja saya bawa kitabnya. Ya, supaya jelas maksudnya. Jadi, huruf yang 4 ini ya nun mim wawu, jikalau ada nun mati ataupun tanwin patah, tanwin dhamma, tanwin kasroh, ketemu dengan yang 4 ini, idgham ma'al gunah ditambah dengan gunah. Kayak ini, yauma idi, di, beda enggak? Yauma idi, beda enggak suaranya? Biasanya kalau udah bisa jadi juri berarti bisa mencontohkan. Jadi juri mudah kan, mencontohkan kadang-kadang ribet. Nah, jadi kalau yauma idi baru idgham. Yauma idi yasdurun nas faman ya'mal beda. Ternyata udah rajin belajar baca Yasin, ininya harus diketahui supaya pahalanya meningkat. Jarang masalah ini dibahas. Yasin di mana-mana ininya tidak dibahas. Allahu Akbar, enggak ke dosa. Ya. Jadi ini yang nomor kedua, yang nomor ketiga lam dengan ro. Masih juga karena bikil matin kadun yapan bida. Karena bikil matin dan juga idgham terbagi dua. Yang pertama ini, yang nomor keduanya adalah nih ya 2 poin ya. Insya Allah kalau sering kita kena sedikit demi sedikit. Nah, yang nomor ketiganya adalah lam dengan ro. Ya, lam dengan ro. Tadi yanmu kan? Lam dengan ro. Jadi kalau ada rumusnya sama dengan tadi, tanwin patah,
tanwin kasroh, tanwin domah, nun mati. Tadi kan ya nun mim wau, ini lam dengan ro, jangan dibaca la. Lam, ro. Jikalau ada nun mati ataupun tanwin ketemu dengan lam, ketemu dengan ro. Nah, kalau di sini adalah ini. Contohnya berarti tanwin dulu. Rohmatan. Lil alamina. Jangan rahmatan lil alamina Allah. Manga. Geram saya udah rahmatan lil alamin. Allah Pak, Allah Akbar. Nah, kenapa tidak boleh dibaca rahmatan? Ini idgham. Apa? Ada tanwin patah ke depan ada lam. Rahmatan lil alamin. Ya. Misalkan salah ini. Coba kalau dibaca rahmatan lil alamin ditanya apa hukumnya? Diam, tapi kalau rahmatan lil alamin kita bisa menjelaskan kok kenapa dibaca rahmatan lil alamin. Sebab ada tanwin patah ke depan ada huruf lam, lam itu termasuk huruf idgham. Ini keterangannya. Beres. Itu ditambah supaya kawan-kawan. Apanya? Syahadat. Aku aja. Oh iya. Kan kebanyakan baca asyhadu an la. Betul. Asyhadu an la. Iya. Allah. Nah, siap. Nah, bagus ada pemasukan. Jadi tadi gitu kan? Hadu an gini kan? Nah, jangan dibacaan la. Kalau membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la muhammadar rasulullah, kapan kamu alap? Kan di azan itu syahadat masa asyhadu an la ilaha illallah. Nah. Allah sama dengan ini tadi rahmatal lil. Ini pun jangan dibaca an la. Allah mak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muhammadar rasulullah kemana? Jadi jangan dibaca anla. Kenapa? Dalilnya ada nun mati ke depan ada huruf lam. Lam termasuk huruf idgham. Dimasukkan n-nya seolah-olah dari segi pembacaan tidak ada huruf n. Nah, ini lagi. Banyak nih. Di surat Al-Baqarah. Nah. Jangan dibaca min robihim. Ya ampun. Aing mah. Jangan dibaca min robihim. Allahu Akbar. Min robihim. Makanya nanti coba dicek di surat Yasin. Banyak Al-Ankabut itu tuh. Hukum-hukumnya tuh. Masuk Muhammadan Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Iya. Muhammadan Rasulullah. Jangan Muhammadan Rasulullah. Allah, Pak. Kalau Muhammadan Rasulullah sama dengan ini. Apa? Muhammadar. Kan dan tanwin patah ke depannya ada huruf ro sama dengan ini. Gini kan? Tulisannya kira-kira gini. Muhammadan gitu kan. Nah, Rasul di sini. Nah, jangan Muhammadan. Muhammadar Rasulullah. Bukan ajaran baru, kita belum mengetahui. Ini pengarang ulamanya ini udah tua dari kita, bukan baru. Wah, aliran baru kata siapa? Ini pengarangnya kitab ini udah lama. Cuman yang mengajarkannya mungkin baru mendengar. Ya, makanya pernah dibantah. Pernah. Wah, pantasnya kau orang Jawa, orang Sunda. Ini di sini kitabnya, ini ada bahasa khusus untuk orang Jawa enggak? Coba, orang yang ajan.
Orang Jawa, orang mana, orang Melayu sama ada Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah. Orang Jawa, orang Melayu sama kan? Ada bedanya enggak? Syahadatnya, bunyinya. Tidak ada. Oh, orang Melayu misalkan asyhadu an la ilaha illallah, enggak ada. Tetap salah. Itu dalil dikarenakan dia orang tua, saya anak kecil, jadi wah dalilnya tuh ke situ. Saya orang Melayu. Itu kitab dari mana? Kitab Saka. Ya. Jadi jikalau ada tanwin patah, tanwin domah, tanwin kasrun mati, ketemu dengan lam, ketemu dengan ro, maka n-nya dihilangkan. Beda dengan tadi, kalau yang 4 dimasukkan tambah dengung. Kalau ini secara pembacaan hilang n-nya tuh. Kayak ini. Rahmatal, jangan rahmatan. Nggak rahmatan, enggak. Rahmatal lil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah. Manjangkan tuh jangan di mana mau. Coba lihat tulisannya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Di mana-mana manjangkannya. Aduh, malu kadang-kadang. Makanya lihat tulisannya. Tuh, dah berapa tahun saya belajar ngajar di sini. Hayya 'alas shalah. Ha besar, ha kecil? Ha besar. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, jangan hayya 'alal shalah. Aing mah hayya 'alas shalah. Kenapa hayya 'alas? Coba lihat barisnya. Hayya 'alal falah. Ha kecil. Hayya 'alal falah. Itu balik-balik ajan juga, ampun. Nah, perlunya kita membahas ini supaya kita memperbaiki sedikit demi sedikit. Sebab kewajiban saya. Tuh, kalau terus-terusan tidak diajarkan ini, kita mau gimana cara merubahnya? Nah, kalau ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kokolah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemana? Asyhadu an la ilaha illallah. Wah, beda kan ini macam ajan asyhadu an la ilaha illallah. Apalagi ajan subuh gitu udah semangat bangun ya. Semakin tidur lagi. Ya. Jadi nomor pertama tadi dari hukum nun mati adalah idhar. Idhar hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ho, goin. Jikalau ada nun mati, tanwin patah, tanwin domah, tanwin kasrah, ketemu dengan yang 6 tadi, maka harus dibaca n. Yang kedua adalah jikalau ada tanwin patah, tanwin domah, tanwin kasrah, ketemu dengan huruf yang 4 tadi, ya, mim, nun, wawu, maka jangan dibaca n. Contoh tadi, nah ini contohnya, rahmatan lil alamin. Terus lagi, yang ketiga, idgham bigunah, bila gunah. Kalau yang ini tadi bigunah, lam itu kalau lam apa namanya? Bukan lam. Yanmu, ya, nun, mim, wawu itu idgham bigunah, memakai gunah. Kalau lam dengan ro bila gunah, tidak memakai gunah. Apa sih gunah? Gunah adalah dengung ke hidung, kan udah dibahas di masalah maurijul huruf. Nah, ya. Jadi kalau ada tanwin domah ataupun nun mati ketemu dengan lam, jangan digunakan. Tetap buang n-nya secara pembacaan. Asyhadu alla. Terus lagi, ini jangan dibaca min rabbihim, mir rabbihim. Di surat Al-Baqarah awal. Terus lagi, Muhammadar Rasulullah. Ya Muhammadar Rasulullah. Ini kemana? Nah,
Hammadar Rasul. Hammadar Rasul. Nah, sunya panjangkan karena ada mati. Jangan memanjangkan di mana mau. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Kadang-kadang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ada madobi. Ya, makanya ini wajib dipelajari. Kita membantukan sedikit demi sedikit. Ya. Jadi coba nanti kita bahas ini tentang masalah hukum. Beberapa puluh hukum, belum lagi cara wakaf. Yuk, insya Allah ini diseringkan sekarang. Tidak sebulan sekali, sebulan 2 kali oleh saya. Yuk, nanti bahas Yasin terapan ke sini. Nanti ya, sebelum diketawakan oleh orang, kita sendiri dulu. Kadang-kadang sering banyak, Yasinannya rajinnya bacaannya. Kita yang tidak mengetahui tajwid sih santai-santai aja kan, merasa benar. Tetapi kalau ada orang mengetahui tajwid, pula. Ya. Jadi itu tentang masalah tajwid tadi. Jadi kesimpulan bahwa pada malam hari ini membahas tentang masalah hukum nun mati dengan tanwin. Maka di kitab Hidayatus Sibyan hukum nun mati dan tanwin ada 5. Yang pertama idhar, yang kedua idgham. Idhar hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ho, goin. Yang kedua idgham. Idgham apa? Idgham bigunah, yaitu hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Apa arti idgham bigunah? Idgham bigunah memasukkan bacaan ataupun suara nun mati ataupun tanwin kepada huruf idgham ditambah gunah. Itu idgham bigunah. Yang ketiga adalah idgham bila gunah. Hurufnya ada berapa? Ada 2, lam dengan ro. Jikalau ada tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin domah, nun mati ketemu dengan lam dengan ro, maka diidghamkan, tidak pakai gunah. Apa pengertian gunah? Gunah dengung ke hidung. Ya, pokoknya setiap menghiung ataupun mendengung berarti lagi gunah. Nah, biasa kan kalau suami tidak punya duit, mendengung juga lagi gunah. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Nah, sebelumlah dilanjutkan, ditutup, silahkan udah nanyakan ataupun saya salah cara penyampaian ataupun hurufnya lain, silahkan sebelum ditutup. Silahkan seputar yang tadi masalah hukum nun mati dan tanwin, idhar dengan idgham. Itu ya. Terus tadi satu kotak yang kebalikan dari ihsan kan sempat dibaca atau nanti ya. Kalau ihsan itu kan jelas kan? Iya. Kalau kebalikannya tidak jelas atau dongong? Salah. Karena ada 15 huruf itu kan? Iya, IPA itu. Banyak tuh. Nanti. IPA. Jadi insya Allah ini diseringkan gitu ya. Nanti kita praktekkan ke surat Yasin supaya kita ternyata gini nih, merubah kita sendiri-sendiri maksudnya ya. Jadi jangan gini, aku jadi malas, jadi salahkan Ustadz terus, bukan gitu. Nah, Yasinan terus semangat, tapi memperbaiki kita sedikit demi sedikit gitu maksudnya. Bukan berarti harus berhenti baca Yasin, bukan. Maju terus, perbaiki sedikit demi sedikit. Jangan gini, nanti udah hafal ininya, baru ngaji Yasin, salah. Sebab tidak ada manusia yang tidak punya salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Makanya biarpun sama saya pun banyak salah, hayu ngaji Yasin terus ya. Ini perbaiki sedikit demi sedikit gitu. Jangan patah semangat, Yasin terus. Kita istiqomahkan. Sebab udah istiqomah nanti ada hikmahnya, ada terasanya oleh diri kita sendiri. Ya. Boleh satu lagi saran, Pak. Boleh. Kalau seandainya kita ini kan belajar kena tidak ada bukunya kan? Maksud kami itu tidak perlu kalau seandainya memang ada beli. Bukan, kalau memang ada sempat kita buat sendiri, kayak guru buat RPP lah gitu misalnya, Pak, belajar minggu depannya, jadi dibagikan kayak apa namanya, KKS gitu, Pak. Tapi kalau nggak ada itu, saran saya, habis Yasinan kita bahas buku Yasin aja. Boleh, ya, setuju. Yasin ini, Yasin Al-Quran Al-Hakim kan, sampai
mana yang namanya ikhfa, Oh, mana boleh. yang namanya ihzar, mana yang namanya qalqalah, mana Setuju? yang namanya idgham. Setuju? Nah, gitu Pak. Bisa? Jadi kita tuh minggu depan lagi misalnya kita bahas sedikit-sedikit kan ya. Iya, bisa, Yang bisa. penting yang ada itunya, hukum-hukumnya itu. Iya. Supaya nih kita ada bukunya, panduannya Pak. Iya. Jadi gini. Ah, itu ya. Jadi maksud saya gini. Ini kan di sini terangkan dulu semuanya sampai habis, nanti terapkan. Jadi kalau ini, kalau apa sedia dari ketua masjid ini beli, bagikan ke sama-sama. Ini kalau enggak salah, enggak sampai 10.000 sih. Ibu-ibu dulu berapa ya beli itu? Punya ibu-ibu tuh. Maksudnya? Ada beli, tapi. Hah? Ini ada. Ada ibu-ibu. Cuman bapak-bapak. Maksudnya gini, maksud saya kan belajar mana yang diterangkan. Jadi kita punya dalil. Oh, saya dengan belajar dengan Pak Ustadz ini kitab tajwid saya. Gitu. Itu maksudnya. Ada kenang-kenangan. Jadi kita kalau lupa, oh, ah gitu. Kalau saya menulis, saya tidak sempat. Jadi maksud saya gini, misalkan di Penyo ada kalau tidak salah. Ini yang mudah. Di online pun ada ini. Ini yang mudah. Jadi seragam ininya. Jangan yang kayak gini. Nah, ini beda. Nah, ini sama isinya ya. Sama. Cuman harus seragam dengan antara yang mengajar dengan belajarnya. Nah, kayak gini. Nih, ini mudah nih. Jadi maksudnya nanti saya tinggal sampaikan. Nah, gitu. Nah, iya, kok ibu-ibu udah lama. Udah lama ibu-ibu dibahas ini udah lama. Tuh. Jadi itu saran saya, ya. Jadi kita sambil belajar, praktekkan, ya, bisa dikiasin nanti. Ya, prakteknya dikiasin. Ya, bisa. Setuju? Kalau nggak gini kan kita tetap tahu aja, no? Iya, betul. Kayak gini kan, umum. Iya. Kalau kita ke bukunya kan langsung, oh ini nanti. Biarpun 1 ayat 2 ayat ya. 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 Jadi saran saya ini beli itu ya ininya. Jadi kita punya dalil. Maksud saya saya enggak mau gini. Belajar tajwid dengan saya. Mana kitabnya? Entah. Kan bingung. Tapi kalau gini, ini saya kitabnya. Orang biarpun kita membantah kepada orang, kita kalau ada dalil bukti, kan perlu bukti. Biarpun benar, kalau tidak ada bukti masih juga meragukan kan? Kalau udah ada bukti kuat. Nah, saya berani membaca gini. Nah, ini kitabnya. Siapa yang ngajarkannya? Tunjuk saya. Ini kitabnya keterangannya. Makanya saya mohon maaf di karangan. Kenapa? Saya berani. Nah, ini Pak, kita punya baca Pak. Ujungnya gini diam. Nah, dulunya melihat saya anak kecil. Sekali gini Pak. Tuh dia mah, ini bacanya Pak. Kitabnya. Yang tadinya gini, sekarang gitu maksud saya supaya punya dalil, kan kuat. Kalau sekadar omongan biarpun benar kurang kuat, tapi kalau ada bukunya kuat. Ya. Jadi pengajian pada malam hari ini sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, ya umumnya untuk yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kebodohan, kekurangan saya. Sering saya sampaikan, jangan dilihat ustadznya, ustadz juga manusia. Wah, dia ustadz berarti tidak salah. Oh, kata siapa? Saya yang paling banyak salah, saya yang paling banyak dosa. Ya, jikalau ada salah itu murni kebodohan, kebodohan saya, keteledoran saya, kecerobohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.